Saat ini adalah era teknologi seperti bisnis, produk, layanan, wirausahawan, masyarakat, dan ekonomi lama telah terdigitalisasi dengan cepat. Konvergensi digital dan teknologi informasi adalah dua komponen utama dari era ini. Industri tradisional seperti mobil, TV, media, seluler, dan banyak lainnya yang telah menjadi peletak dasar konvergensi digital ini. Konvergensi digital adalah proses di mana tingkat penyebaran broadband di antara berbagai negara meningkat. Beberapa ahli menyatakan bahwa strategi perusahaan, regulasi, dan perubahan teknologi adalah pendorong konvergensi. Studi konvergensi digital telah dieksplorasi dengan sangat cepat yang telah mengubah setiap bisnis. Ekonomi digital telah menjadi kekuatan pendorong utama di balik perkembangan ekonomi dunia. Konvergensi digital didefinisikan sebagai teknologi digital yang mencangkup berbagai komponen dan fitur seperti suara, teks, video, gambar, siaran, presentasi, media streaming, konektivitas global, dan layanan yang dipersonalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Andriani Pertiwi dengan NPM AB20210042. Di sini saya akan melanjutkan slide yang dibaca teman saya. Slide ini berjudul Konvergensi Digital dan Sentimen Ekonominya. Difusi teknologi digital memberikan pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi negara maju dan negara berkembang. Investasi digital memperkenalkan aplikasi e-commerce dan mengurangi biaya administrasi. Selain itu, penyebaran digital memberikan akses mudah ke informasi dan dapat digunakan dalam layanan, konsultasi, dan pelatihan. Slide selanjutnya berjudul Dampak Penerapan Konvergensi Digital dan Sentimen Ekonominya. Menginvestigasi dampak proses konvergensi pada negara-negara berkembang termasuk berasal Rusia, India, dan Cina yang dikenal sebagai negara-negara BRIC. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa difusi TIK secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Eropa, Amerika, dan kawasan Asia. Selain itu, broadband tetap di Afrika menunjukkan kemajuan ekonomi yang menjanjikan di masa depan. Secara keseluruhan, di semua wilayah penetrasi memberikan efek positif terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Nisa Robiatul Adawiyah dengan NPM AB 2020-179. Di slide ini saya akan menjelaskan yaitu mengenal bentuk konvergensi digital. Di sini ada 5 yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu konvergensi jaringan. Konvergensi jaringan ini merujuk pada penggabungan berbagai jenis jaringan komunikasi menjadi satu jaringan yang serbaguna. Misalnya jaringan telepon, internet, dan televisi kabel yang dapat digunakan menjadi satu jaringan serat optik. Yang kedua, konvergensi layanan. Konvergensi layanan ini berarti layanan yang sebelumnya tersedia secara terpisah sekarang dapat disediakan melalui satu platform. Misalnya, telepon, internet, dan televisi yang sekarang dapat diakses melalui satu perangkat seperti smartphone. Yang ketiga, yaitu mengatur konvergensi regulator. Mengatur konvergensi regulator ini dapat berhubungan dengan bagaimana hukum dan regulasi diterapkan untuk mengatur konvergensi teknologi serta layanan. Regulator harus memastikan bahwa konvergensi tidak mengganggu persaingan atau merugikan konsumen. Yang keempat, konvergensi ekonomi. Konvergensi ekonomi ini merujuk pada proses di mana ekonomi negara-negara berkembang tumbuh pada tingkat yang lebih cepat daripada ekonomi negara maju, sehingga mengurangi kesenjangan antara keduanya. Yang kelima yaitu memaksimalkan limpahan digital.
Memaksimalkan limpahan digital ini berarti memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan keuntungan ekonomi serta sosial. Misalnya, dengan menggunakan internet untuk menyebarkan pendidikan atau layanan kesehatan ke daerah yang sebelumnya tidak terjangkau. Di slide ini saya akan menyimpulkan materi yang telah saya dan anggota kelompok saya sampaikan. Kesimpulannya berisi, dalam era teknologi saat ini, konvergensi digital dan teknologi informasi mengubah bisnis dan ekonomi global. Proses ini menciptakan peluang bisnis baru serta pertumbuhan ekonomi dengan investasi digital dan akses mudah ke informasi. Konvergensi digital juga mempengaruhi industri jasa dan mengubah struktur pasar digital melalui layanan seperti SMS dan media sosial. Revolusi digital didorong oleh teknologi semikonduktor terus memacu pertumbuhan ekonomi global.